Awal mulanya sebelum saya menekuni profesi di dunia perfilman sebagai art director, saya mulai justru dari exhibition design. Lalu dari situ baru seorang kolega saya mengajak untuk mulai membantu di dunia periklanan. Dari dunia periklanan, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, lalu berlanjut ke tawaran untuk mencoba membantu di sebuah film layar lebar yang kebetulan waktu itu salah satu film layar lebar dari Hollywood yang cukup besar berjudul Black Hat, yang saat itu proses syutingnya dilakukan di 4 kota, Los Angeles, Hong Kong, Kuala Lumpur, dan di Jakarta. Dan saya membantu di bagian di proses syuting yang berlokasi di Jakarta. Ketika saya bilang membantu, saya benar-benar secara literal, secara harfiah membantu, karena di situ posisi saya masih sebagai semacam runner. Jadi hanya membantu mengangkat barang, memindahkan unloading dari truk, pindahkan ke lokasi, dan seterusnya. Lalu dari situ barulah teman saya memperkenalkan kepada produser yang lain kalau saya mempunyai background di desain, berlanjut ke beberapa pekerjaan joint production di yang berlangsung di Batam, dari mulai film Joker Game, joint production antara Indonesia dan Jepang, lalu film 1965, joint production antara Singapura dan Indonesia, berlanjut ke Beyond Skyline, lalu dari situ saya mendapatkan network yang lebih banyak, lebih besar, dan mulai mendapatkan tawaran-tawaran di pekerjaan di luar Indonesia, yaitu di Malaysia. Waktu itu pekerjaan pertama saya di luar Malaysia adalah film science fiction dari Cina berjudul Lost in Pacific. Saat itu saya sebagai set designer, lalu dari Lost in Pacific kebetulan ada produksi lain yang sedang dikerjakan di studio yang sama. Saat itu masih bernama Pinewood Iskandar Malaysia Studios. Sekarang berubah menjadi Iskandar Malaysia Studio saja. Saat itu pekerjaan yang dilakukan bersamaan dengan Lost in Pacific adalah Marco Polo, sebuah serial kolosal dari Netflix. Nah, kira-kira begitu awal mulanya. Lalu mungkin dapat saya cerita sedikit perbedaan antara art directing atau desain, dunia desain dan visual di perfilman dengan di industri desain dan visual art konvensional. Kebanyakan desain secara konvensional atau yang lebih kita kenal misalnya arsitektur, interior design, graphic design di dunia industri desain konvensional adalah desain-desain yang biasanya berangkat dari permintaan atau kebutuhan dari klien, baik itu personal maupun perusahaan. Sedangkan untuk di dunia perfilman, art directing dan desain itu biasa dibangun dari elemen-elemen kecil untuk menceritakan kepada penonton tentang setting dunia, memberikan penjelasan, memberikan deskripsi tentang waktu dan ruang cerita itu terjadi, cerita itu berlangsung, dan menceritakan waktu dan ruang, mendeskripsikan waktu dan ruang dalam sebuah film dapat dilakukan dengan melalui banyak elemen, baik dari elemen terkecil, elemen terbesar, elemen-elemen yang terlihat jelas di layar, dan elemen-elemen yang hanya terlihat di latar, yang hanya akan penonton lihat secara bawah sadar. Misalnya elemen warna, tekstur, lalu
uh, uh, tutur kata dan gestur. Di dunia film dikenal sebuah profesi bernama art director. Lalu mungkin banyak dari kalian yang akan bertanya, art director itu apa? Apakah kerja seorang art director? Art director di sini lebih kepada seorang kepala bagian desain. Untuk lebih mudahnya dijelaskan dengan istilah kepala bagian desain. Jadi art director bertanggung jawab untuk segala proses pengerjaan, segala proses produksi yang berkaitan dengan tata visual. Dan art director di sini biasa bekerja di bawah seorang production designer. Production designer menentukan konsep visual secara keseluruhan, baik dari warna, tekstur, lalu mood dan atmosfer dalam film. Nah, sedangkan art director kalau mungkin kalian lebih akrab di dunia sehari-hari, itu project manager atau head of design. Nah, lalu apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang art director? Yang menjadi tanggung jawab seorang art director adalah set fisik. Di sini kenapa saya sebut set fisik? Karena di dunia perfilman dengan teknologi terkini sudah banyak set yang dibuat secara virtual atau biasa kita kenal dengan CGI atau VFX, visual effects. Apakah CGI dan visual effects itu adalah segala gambar dalam film yang diciptakan melalui komputer, menggunakan komputer. Sedangkan untuk art directing adalah proses pembangunan set secara fisik. Kita bisa lihat bendanya tanpa harus melihat dari hasil post editing. Oke, mungkin bisa saya cerita sedikit set itu apa. Banyak orang yang masih bertanya-tanya, set design itu apa? Set itu apa dalam sebuah film? Oke, dapat dijelaskan dengan mungkin saya dapat cerita. Set itu adalah segala ruangan, segala tempat yang ada di dalam film, yang ada di dalam skenario, dalam cerita film, baik itu di luar ruangan ataupun set di dalam ruangan. Biasa kita menyebutnya set eksterior untuk di luar ruangan dan set interior untuk di dalam ruangan. Kira-kira begitu sepintas tentang art directing. Oke, sejauh ini mungkin ada beberapa film dari pengalaman saya bekerja yang cukup terkenal di luar sana, seperti salah satu yang cukup booming, salah satu yang cukup terkenal adalah Crazy Rich Asians yang rilis di tahun 2018 kalau saya nggak salah. Itu lalu ada John Wick yang rilis di 2019, John Wick 3, Parabellum. Kebetulan saya ikut membantu sebagai art director untuk semua bagian syuting di Maroko, nomor setting di Maroko. Lalu ada Beirut. Beirut itu di 2016. Ini sebuah film tentang diplomasi Amerika yang terlibat di kasus penyanderaan di Beirut di awal 80-an. Lalu yang terakhir serial yang cukup panjang durasinya, itu berjudul The Ghost Bride yang tayang di Netflix. The Ghost Bride adalah serial Netflix, miniseri Netflix 6 episode yang berlatar belakang di Malaka di tahun akhir 1800 dan awal 1900-an dengan genre drama misteri
supernatural. Oke, tentunya dari tiap-tiap project, tiap-tiap pekerjaan yang saya kerjakan, masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri. Kayak seperti misalnya Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians ini tantangan yang terbesar mungkin adalah bagaimana mengadaptasi set dan visual yang dideskripsikan di dalam buku, lalu diadaptasi ke dalam skenario film, dan diadaptasi lagi dari skenario tertulis ke dalam bentuk visual. Bagaimana waktu itu tantangannya bagaimana cara kami membuat set di dalam film itu terlihat mewah, karena ceritanya Crazy Rich Asians seperti judulnya menceritakan tentang keluarga di Asia Tenggara, di Singapura yang teramat kaya. Gimana kami bisa memvisualkan itu dengan saat itu bisa dibilang untuk kelas film Hollywood, budgetnya tidak sewah beberapa film Hollywood box office yang lain seperti serial seperti franchise Marvel misalnya. Di Crazy Rich Asians ini kami harus memutar otak dengan budget yang terbatas, menampilkan visual yang elegan dan mewah. Waktu itu salah satu caranya adalah kami melakukan sebagian besar proses syuting di Malaysia, dan kami menggunakan beberapa lokasi existing yang tidak terpakai, seperti salah satunya adalah bekas Wisma Tamu Kenegaraan Malaysia yang sudah terpakai. Jadi waktu kami menemukan lokasinya, saat itu lokasinya cukup terbengkalai, dalam kondisi tak terawat, dengan sebagian rumahnya itu rusak, dan itu kami jadikan untuk set Tyersall Park, rumah keluarga Yang. Ya, lalu itu untuk Crazy Rich Asians, salah satu tantangannya. Kemudian di film itu juga salah satu tantangannya adalah kami mengajak salah satu maskapai penerbangan di Asia Tenggara, maskapai penerbangan besar di Asia Tenggara, untuk dapat meminjam fasilitas training mereka. Tapi saat itu kebetulan kami tidak berhasil, jadi kami harus membangun set pesawat terbang kami sendiri. Jadi ya, kami mendesain dari nol dengan mengacu pada pesawat Airbus A380 saat itu, untuk dijadikan untuk membangun set, untuk membangun interior pesawat terbang. Oke, untuk John Wick 3, tantangan terbesar saat itu adalah tantangan logistik pertama. Lalu kedua adalah pada saat kami membangun set John Wick 3 di Maroko, kami harus menyesuaikan desain setnya mengikuti koreografi stunt anjing-anjing yang digunakan pada proses syuting. Jadi saat itu kami dari tim desain, saya art director dan beberapa set designer, kami melihat sebuah video latihan stunt. Waktu itu latihan stunt yang dilakukan oleh tim stunt John Wick 3 dengan anjing-anjing yang menjadi salah satu bintang pada bagian Maroko, ya, untuk unit Maroko. Dan sedangkan untuk tantangan logistiknya sendiri, waktu itu kami menggunakan beberapa situs bersejarah. Jadi ada banyak keterbatasan, ada banyak aturan-aturan di situ. Kami misalnya kami tidak boleh memaku atau tidak boleh merusak lokasi bersejarah itu. Lalu kebetulan jadwal produksi kami itu bertepatan dengan musim hujan. Jadi kami harus menyocokkan jadwal syuting dengan kondisi cuaca.
eh, saat itu cukup cukup banyak proses syuting yang terkendala oleh hujan. Tapi syukurlah pada akhirnya kami berhasil menyelesaikan seluruh proses syuting John Wick 3 di Maroko dengan cukup memuaskan. Sedangkan untuk Beirut, Beirut, salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana kami memvisualisasikan kondisi perang Beirut di Maroko, di kota Tangier di Maroko, yang saat itu kondisinya bersih. Kota Tangier ini bersih, banyak bangunan baru, lalu sama sekali tidak ada bekas-bekas perang, bekas-bekas peperangan atau bangunan-bangunan yang hancur. Jadi waktu itu kami harus memutar otak bagaimana memvisualisasikan, bagaimana menghidupkan kembali kondisi perang saudara Beirut, kondisi perang saudara Lebanon di Tangier. Sedangkan untuk The Ghost Bride sendiri, mungkin bisa saya bilang lebih ke tantangan yang menyenangkan, karena di situ kami mendapatkan sebuah pekerjaan dengan genre drama supernatural komedi dengan latar belakang Malaka di akhir 1800 dan awal 1900-an dengan pengaruh budaya peranakan yang kuat. Lagi-lagi setelah Crazy Rich Asians, ini adalah proyek kedua saya yang menggunakan latar belakang budaya peranakan. Jadi di situ tantangannya adalah bagaimana kami bisa memaksimalkan unsur-unsur budaya peranakan ini ke dalam serial Ghost Bride, dan juga memadukan budaya peranakan di dunia nyata dengan unsur-unsur supernatural dan yang bersifat fantasi. Jadi di situ tantangannya, bagaimana kami memadukan budaya di dunia nyata dengan budaya khayalan. Ya, kira-kira itu pengalaman saya untuk beberapa proyek film yang bekerja sama dengan pihak Amerika atau Inggris dan Malaysia. Lalu untuk dunia perfilman Indonesia sendiri, akhir-akhir ini saya melihat banyak film Indonesia yang menunjukkan potensi, terutama di bidang tata artistik, di bidang art directing. Salah satu yang mungkin saya perhatikan misalnya adalah Wiro Sableng, karena dapat saya lihat di film Wiro Sableng proses kreatif untuk di bidang tata artistiknya itu dapat kita lihat dengan jelas kalau film ini betul-betul memperhatikan proses kreatif di bidang tata artistik, dari mulai desain dunianya, desain alamnya, lalu beberapa set interiornya, dan yang sebetulnya yang paling jelas kita lihat adalah desain karakter-karakternya. Bagaimana film Wiro Sableng berusaha menghidupkan karakter di cerita Wiro Sableng untuk dapat relevan dengan kondisi penonton saat ini, dengan selera penonton saat ini. Tidak hanya Wiro Sableng, ada juga beberapa film yang dapat saya bilang cukup menjanjikan, sangat menjanjikan dari
sisi art directornya atau visualnya. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi, kedepannya film Indonesia akan jadi film-film yang akan sangat menarik karena kita akan dapat memberikan satu sajian visual yang berbeda dengan karya-karya film dari tetangga kita di Malaysia misalnya atau di Singapura, karena saya pribadi meyakini bahwa aspek penataan visual dalam film dapat menjadi salah satu media bercerita, dapat jadi salah satu cara kita untuk menyampaikan, untuk menceritakan kepada penonton-penonton di luar penonton Indonesia bagaimana kehidupan sosial di Indonesia. Jadi film Indonesia ini dapat dijadikan semacam rekam jejak budaya dan seni budaya Indonesia. Bukan dalam artian seni budaya yang konvensional, tapi lebih ke sehari-hari. Karena kita tahu bagaimana orang Indonesia punya budaya makan yang berbeda, orang Indonesia punya budaya berpakaian yang sedikit berbeda dari saudara-saudara kita di negara Asia Tenggara yang lain. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana film Indonesia di tengah pandemi atau di tengah dampak pandemi ini? Menurut saya, ya, film Indonesia masih dapat bangkit kalau tidak jadi lebih besar, karena orang-orang di tengah pandemi akan berpikir lebih keras bagaimana membuat film menjadi lebih menarik, sebuah media yang lebih menarik, entah itu lewat skenarionya, entah itu lewat proses produksinya. Mungkin, bukan tidak mungkin, di masa depan atau di masa yang akan datang kita akan melihat proses film yang proses syutingnya dilakukan sepenuhnya secara remote, jarak jauh, atau juga semuanya dapat dilakukan outdoor misalnya, atau mungkin bukan tidak mungkin kita akan menonton film dengan pemeran hanya dengan pemeran yang bisa dihitung dengan jari tangan. Oke, jadi film Indonesia maupun film-film di luar sana akan dapat bangkit setelah pandemi. Saya sangat yakin akan hal itu, karena film selain menjadi media hiburan juga bisa menjadi salah satu penyampai pesan kepada orang-orang, kepada penonton tentang kehidupan kita setelah pandemi atau di masa pandemi, dan juga dengan munculnya media-media alternatif selain bioskop, tempat-tempat penayangan film alternatif selain bioskop, bukan tidak mungkin kita akan melihat jumlah film Indonesia yang lebih banyak dari sebelum pandemi. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui News Video Portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit.
Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.